Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita juga tidak pernah bosan menerima berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukur dengan hati, yakni kita mengakui bahwa setiap nikmat datangnya dari Allah. Ketika kita mengakui berbagai kenikmatan itu, keberhasilan, kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan, itu adalah datang dari Allah, maka ini akan mengikis kesombongan yang ada pada diri kita, akan mengikis keangkuhan yang ada pada diri kita. Mampunya kita hadir di majelis ini juga bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak ketika kita mengungkapkan sebuah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar jenengan bisa duduk, karena tidak semua orang mampu duduk. Walaupun jenengan hanya sekedar bisa melihat, bisa berjalan, dan bisa melakukan berbagai aktivitas, karena banyak di antara saudara-saudara kita terhalang dari berbagai aktivitas tersebut. Ada yang dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan. Ini adalah sebuah nikmat datang dari Allah, sehingga tadi ketika kita meyakini dalam hati setiap nikmat itu datangnya dari Allah, maka akan mengikis seluruh keangkuhan yang ada pada diri ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga mengajak pada diri pribadi dan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah keimanan kita yang naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bid'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena taat dan akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Jadi jangan begitu jumawa pada diri kita sendiri. Jangan begitu angkuh, jangan begitu sombong pada diri kita sendiri. Karena adalah keimanan kita itu tidaklah stabil. Kadang naik, kadang turun. Dan kita bisa merasakan itu.
Betapa kalau kondisi semacam saat ini kita berada di majelis taklim, kita berada di masjid, kemudian bareng dengan teman-teman kita yang sedang ngaji, di situ kita akan merasakan keimanan kita naik. Tetapi begitu saja kita tergelincir melakukan kemaksiatan, begitu tergelincir kita melakukan dosa, maka akan tergerogoti keimanan tersebut. Dan di situ pun kita juga bisa merasakan bahwa keimanan kita berkurang. Jadi tidak ada yang menjamin kondisi kita itu selalu stabil, ataupun juga kita tidak bisa menjamin keimanan kita itu selalu naik. Tetapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan untuk senantiasa meningkatkan dan meningkatkan lagi keimanan kita dengan melaksanakan berbagai amalan-amalan ketaatan. Karena tadi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang, bertambahnya karena taat dan akan berkurang ketika maksiat. Ketika pada kesempatan kali ini yang akan kita bawakan mengambil tema adalah tiga pesan Nabi. Di dalam setiap pertemuan saya senantiasa membawakan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, yang tadi saya juga membaca hadis tersebut, yakni adalah ittaqillaha. Oh, ini dari yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ittaqillaha khaitsu man kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah hadis yang berasal ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ya, diberikan pesan ini oleh Rasulullah SAW. Dan ini tentunya bukan hanya dikhususkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi juga diberikan pesan tersebut kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar, yang tentunya juga konteksnya untuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yakni adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ketika kita berbicara masalah takwa, ya, dan saya yakin insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini karena sudah sering mengikuti kajian, telah hafal, paham tentang apa itu takwa. Yang pada garis besarnya adalah takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Menjalankan perintah Allah sekuat tenaga kita, apapun yang diperintahkan. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Meninggalkan seluruh larangan Allah, karena apa yang dilarang oleh Allah pasti ada keburukan di dalamnya. Kita tinggalkan larangan tersebut, meskipun mungkin yang kita harus tinggalkan tersebut sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita jadikan sebagai hobi, ya, karena hanya dari kesenangan-kesenangan kita. Kalau ternyata itu adalah sesuatu yang mestinya kita tinggalkan, maka tidak ada kata lain kecuali kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, berarti tidak ada waktu dan ruang kecuali kita dalam kondisi takwa tersebut, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah mengetahui tentang definisi takwa tadi, menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ada pengertian ataupun definisi yang disampaikan oleh salah seorang menantu Kanjeng Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sahabat terkemuka karena termasuk Khulafaur Rasyidin, juga dia termasuk sepupu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengartikan perihal takwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil,
yakni takut kepada Allah Al-Jalil. Takut kepada Allah, takut kalau kita tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Takut kepada Allah kalau ternyata kita masih suka melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Takut kepada Allah terhadap siksanya, azabnya kalau kita menjadi hamba-hamba yang membangkang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Al-khawfu minal jalil. Jadi kita takut kepada Allah. Kemudian kata beliau, takwa itu al-amalu bitanzil, yakni beramal dengan apa yang telah diturunkan, yakni at-tanzil. Kalau kita biasa ketika di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, berarti waktu turunnya Al-Quran. At-tanzil berarti yang diturunkan, yakni Al-Quran. Dan adalah takwa itu al-amalu bitanzil, dia melakukan amalan perbuatan itu berdasarkan pedoman tersebut, yakni Al-Quran. Sebagaimana Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian memegang teguh dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah dua perkara tersebut? Kitab Allah Sunnati, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-amalu bitanzil. Jadi di dalam kehidupan kita yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam setiap kita melakukan perbuatan adalah Al-Quran. Sesuai dan ini termasuk yang di dalam Al-Quran termasuk larangannya atau enggak? Ya. Jadi disitulah nanti kita akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ketika orang tersebut dipandu dalam kehidupannya, jadi panduan Al-Quran. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib yang ketiga tentang takwa itu adalah al-qana'atu bil qalil, yakni qanaah dengan yang sedikit, menerima pemberian Allah walaupun mungkin sedikit. Nek coro Jawane, nek wong Solo ngarani nerimo ing pantum. Tapi tidak hanya sekedar nerimo ing pantum, tapi betul-betul ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Itulah al-qana'atu bil qalil. Dan yang keempat kata Ali bin Abi Thalib perkara takwa adalah al-istidadu liyaumir akhir, yakni mempersiapkan diri terhadap hari yang sangat sulit kelak di yaumil akhir. Ketika kita harus mempersiapkan diri kelak di yaumul akhir dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi kelak, maka harus kita persiapkan sejak dini, yakni di dunia ini, dengan membawa berbagai bekal. Dan watazawwaju, ya, berbekallah, ya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka penting di sini agar kita itu membutuhkan takwa, apalagi di dalam kehidupan berumah tangga. Kalau sejatinya pada kesempatan kali ini adalah jatahnya Ustadz Abu Fatihah ya, yang beliau tentang rumah tangga. Tentu adalah ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga sangat dibutuhkan tentang takwa ini. Bagaimana harus ada di dalam rumah tangga tersebut tentang takwa ini, sehingga di dalam rumah tangga tersebut akan ada ku anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di situ akan ada saling mengingatkan, istri mengingatkan suami, suami juga mengingatkan istrinya, anak mengingatkan bapaknya, bapak juga mengingatkan kepada anaknya tentang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau jenengan membuka Al-Quran surah Al-Asr yang namanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang diawali dengan sebuah sumpah yang disampaikan oleh Allah wal asr. Kalau kita sendiri mau mengatakan sesuatu yang akan kita katakan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan yang kita katakan itu adalah sesuatu yang sangat benar adanya, biasanya diawali dengan sumpah. Demi Allah,
Saya tidak melakukan, misalkan dia mau mengelak dari sesuatu, atau demi Allah saya betul-betul melihat, itu kan yang disampaikan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat penting dan benar. Allah pun juga bersumpah, kalau Allah bersumpah demi hambanya, demi makhluk, tapi kalau kita bersumpah demi Allah. Dan Allah bersumpah di dalam surat tersebut demi waktu. Wal usri innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusri, sungguh dalam kondisi merugi. Kita yang hadir di sini, yang duduk, yang nyender, ya sedang angop-angop, ini manusia semua. Dan di situ disebutkan oleh Allah dalam kondisi merugi. Kalau pengen kita tidak merugi, memang ada pengecualian bagi orang-orang yang dikatakan tidak merugi tadi. Ya. Illalladzina amanu. Ya, ini agar kita terentaskan dari kerugian, maka kita harus menjadi manusia yang beriman. Apakah cukup dengan beriman kemudian terentaskan dari kerugian? Ternyata belum. Karena keimanan itu juga butuh konsekuensi amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Apakah cukup dengan iman dan amal soleh? Ternyata juga tidak. Maka ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri amalan-amalan tersebut, tapi ternyata dibutuhkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Kalimat saling tidak mungkin cuma seorang, pasti minimal ada dua orang. Bisa jadi saat ini saya memberikan tausiah, memberikan peringatan, suatu saat gantian memberikan. Itulah sekalian pentingnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dibutuhkan yang mantap. Karena juga kita tahu ada yang saat ini rumahnya sudah berumur, ada yang di sini Yosua pun ada yang sudah 60 70. Berapa? 6. Berarti berumah tangga kurang lebih 50 tahun. Masya Allah. 50 tahun berumah tangga. Masya Allah, itu sudah mengalami air getir di dalamnya. Alhamdulillah. Ya. Dan semua itu pasti atas pertolongan Allah. Dan kita yakini betul bahwasanya setiap permasalahan itu akan ada jalan keluarnya. Salah satunya dengan takwa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan berikan rezeki yang tidak pernah kita sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupkan kebutuhannya. Ya. Ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu, bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah seluruhnya, maka Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita sih macam-macam. Pengen ini, pengen itu, itu belum tentu merupakan kebutuhan kita. Tetapi bagi orang yang bertawakal kepada Allah, kebutuhannya Allah yang mencukupi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wa'ti sayyi'atal hasanata tamkhuha. Ya. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik sehingga bisa menghapuskannya. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik sehingga bisa menghapuskannya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ada sebuah pertanyaan kepada jenengan. Dengarkah kagungan di beberapa tempat
di sini saya juga mendapatkan sama ketika bertanya, Bapak Ibu apakah hubungan sosial? Jawabnya punya. Banyak. Alhamdulillah kalau menyadari hal itu. Ketika kita menyadari berarti harusnya ketika kita menyadari kita itu memiliki banyak dosa, pasti harusnya juga memiliki keinginan kuat bagaimana harusnya untuk memohon atau agar dosa-dosa tersebut diampuni, kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Dan di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan wa'atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha, ya, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, dan hal itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa atau perbuatan buruk kita yang berpotensi menjadikan kita mendapatkan dosa tadi. Kalau diiringi dengan perbuatan baik, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Bahkan juga ditegaskan di dalam surat Hud yang 114 tadi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Nah, kalau tadi kita mengaku semua memiliki banyak dosa, maka harusnya lah pula kita memperbanyak amal-amal soleh sehingga bisa menghapus dosa-dosa kita yang banyak tadi, yang sudah kita tumpuk-tumpuk. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan saya yakin kita pengen menghadap Allah kita kelak itu dalam kondisi sudah terampuni dosa-dosa kita itu. Tidak ingin kita dosa, karena kita tidak tahu Allah akan setiap yang bersih akan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita meyakini bahwa setiap perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Sebagaimana sungguh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu, mereka juga memiliki prinsip, mereka tidak akan meremehkan amalan sekecil apapun, karena itu termasuk al-ma'ruf, termasuk kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau memandang rendah sedikit pun sebuah kebajikan, walaupun sekedar kalian itu bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Atau juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wala tahqiranna shay'an minal ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, inna dzalika minal ma'rufi. Janganlah engkau memandang remeh perkara ma'ruf, berbicara dengan saudaramu dengan wajah penuh senyum dan berseri-seri, karena itu termasuk al-ma'ruf, sebuah kebajikan. Dua hadis ini benar-benar memberikan kepada kita sebuah hal yang menjadikan bahwa terlihat remeh sebuah amalan tersebut. Tetapi kalau hal kecil ini merupakan hal kebaikan, maka kita tidak boleh meremehkan. Karena Kanjeng Nabi benar-benar memberikan hal tersendiri terhadap perkara-perkara yang terlihat kecil. Apalagi tadi disebutkan perkara senyum kita ketika berhadapan dengan saudara kita ketika bertemu. Ya. Senyummu di hadapan saudaramu itu dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi merupakan sedekah. Kalau saya membuat sebuah analog, sebuah gambaran, saya yakin jenengan semua punya tetangga. Tetangga jenengan ya mungkin walaupun jauh atau dekat, kalau mungkin di perumahan akan dekat ya. Kalau saya membuat sebuah gambaran ketika jenengan keluar rumah pengen jalan dan lewat di depan tetangga jenengan mau di rumah itu, dia di rumah duduk-duduk. Kalau kita mau melewati depan rumahnya menyapa, dan dia kemudian menjawab sapaan tersebut. Nah, suatu ketika dengan pas lewat depan rumah, wes
apa wis nganggo badan arep nggobu opak tapi dek ini nang lengos. Rasane pripun? Angel, sakit. Sakit. Padahal kita sudah wis meh arep lagi ngene wong masih melengos. Padahal dia tahu kalau kita itu mau lewat depan rumahnya dan dia tahu kalau kita itu mau menyapa dia. Ya. Tetapi coba ketika dia itu tahu dia itu akan menjawab sapaan kita dan kita juga sudah seperti biasa menyapa monggo Bu, dan dia dengan gampang memberikan sebuah senyum yang mereka, oh nggih badhe ndak pundi, seneng. Atau jenengan ketika tadi saja ketemu dengan mungkin panitia di sana, ya begitu datang assalamualaikum dengan senyum. Senyum itu biasanya menular. Begitu jenengan bertemu dan dia senyum, jenengan ikut senyum. Atau jenengan senyum biasanya dia juga ikut senyum. Tapi begitu datang dengan salam, betatut wajah merengut, orang enak disawang, orang enak dirasakan. Makanya sampai sedetail itu kan Nabi ngendikan senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Perihal kecil. Atau di dalam sebuah hadis yang juga sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari bahkan juga diriwayatkan oleh Muslim, ya. Ghufira li imratin, ya. Telah diampuni seorang wanita pezina. Ini di sini sangat masyhur, ya. Telah diampuni seorang wanita pezina karena dia pernah melewati seekor anjing yang kehausan di sebuah dekat sumur gitu. Kemudian dia berhenti dan mengambil sepatunya, diikat dengan kerudungnya untuk diambilkan air di dalam sumur. Kalau di sana sumur itu tidak sebagaimana di sini, ya, ada lambe sumur itu enggak, tapi kalau di sana ya pokoknya rata dengan tanah, kemudian ada airnya gitu, dicawuki gitu ya. Tapi agak dalam. Nah, anjing kan enggak bisa. Nah, ini si pezina, si pelacur tadi, dia mengambil air di dalam sumur tersebut dengan sepatunya dan diberikan kepada seekor anjing yang kehausan tadi. Oleh perbuatan itu, oleh karena perbuatan yang ia lakukan tadi, maka Kanjeng Nabi ngendikan telah diampuni wanita berzina. Terlihat sepele. Yang diberi minum adalah seekor anjing. Yang memberikan minum seorang pelacur, seorang berzina. Dan jenengan maaf bukan pelacur, dan mungkin ketika memberi minum juga bukan seekor anjing. Mungkin tetangga jenengan yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan jenengan, ya. Apa ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Hal yang terlihat remeh seperti ini, tetapi ini bisa menjadikan orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun juga kita juga tidak boleh meremehkan, ya. Sebaliknya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun perbuatan buruk, ya. Karena apa? Ketika tadi kita melakukan amalan yang terlihat kecil tetapi itu sebuah kebaikan, ini bisa jadi perbuatan kecil tetapi kebaikan ini ternyata bisa menghadirkan ridhonya Allah dan bahkan bisa menjadikan orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Tetapi juga kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun perbuatan buruk, karena bisa jadi sekecil apapun perbuatan buruk itu nanti ternyata bisa berdampak mengundang murkanya Allah dan bisa menjadikan orang tersebut menjadi ahli neraka. Di dalam sebuah hadis, ya, kalau di dalam kitab Adabul Mufrad itu juga disebutkan pula, ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu dia kalau malam suka tahajud, malam semuanya dia puasa, dan termasuk orang yang gemar sedekah. Tetapi wahai Rasulullah, dia itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka jawab Nabi,
la khairu fiha hiya min ahlinna. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut dan dia termasuk golongan ahli neraka. Tiap malam sholat malam, siangnya puasa sunnah, sedekah tidak pernah berhenti. Ibaratnya dia itu mungkin tiap pagi sedekah pagi, atau ada keperluan apa dia sedekah gampang. Tetapi gara-gara dia tidak mampu menjaga lisannya, maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi mati. Baterainya habis ini. Kayaknya tinggal sedikit. Iya. La khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya, dia min ahli neraka, dan dia termasuk ahli neraka. Gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Betapa lidah yang tidak bertulang. Orang yang sakit bisa ngomong apa meneh sing sehat. Orang yang lapar itu bisa ngomong apa meneh sing warak. Tetapi betapa banyak gara-gara orang yang tidak bisa menjaga lisannya, hati saudaranya, temannya jadi sakit gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting di sini agar kita itu menjaga lisan kita. Dan tadi hanya karena lisan, gara-gara lisannya tadi, akhirnya orang tersebut dikatakan oleh Kanjeng Nabi la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Oh iya, terus disebutkan dia min ahlinna, dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk juga di dalam hadis disebutkan kebanyakan manusia itu masuk neraka ajwa ini karena dua lubang. Lubang di antara dua paha dan lubang di antara dua bibir. Hati-hatilah untuk bisa menjaga itu. Jangan sampai kita termasuk di dalam orang yang masuk neraka gara-gara dua lubang itu. Nauzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi betapa kita tidak boleh meremehkan ya amalan sekecil apapun. Kalau toh itu adalah amalan kebaikan, kita lanjutkan. Kalau itu amalan keburukan, walaupun terlihat remeh, hentikan. Karena kelak kita akan mendapatkan balasan sekecil apapun dari apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan seberat dzarrah sekalipun, sebiji dzarrah, ada yang mengatakan sebiji sawi, ada yang mengatakan sebiji atom. Ini kan memberikan sebuah gambar begitu kecilnya sebuah amalan perbuatan tersebut. Kalau itu adalah perbuatan kebaikan, maka juga dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang dia melakukan sekecil apapun, sebiji dzarrah keburukan, maka dia nanti juga akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu hadirin sekalian, perlu kita memperhatikan walaupun tadi perkaranya begitu remeh, tetapi kalau itu adalah sebuah kebaikan, padahal tadi kita mengaku sejak awal dosane awake dhewe akeh, maka kita juga harus memperbanyak amal-amal soleh. Dan itu mungkin bukan hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang mungkin terlalu kecil, yang terlihat kecil tadi. Bahkan kan dulu di dalam sebuah hadis disebutkan menyingkirkan duri. Kalimatnya menyingkirkan duri. Duri tidak mungkin gede sak lengan, tidak mungkin. Duri itu kecil. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita harus membiasakan diri melakukan amal soleh, karena innamal a'malu apa Bu? Biniat. Innamal a'malu biniat. Kali ini lain, innamal a'malu khawatim. Bahwasanya amal itu tergantung akhirnya, akhir dari yang tersebut. Innamal a'malu bil khawatim. Sementara Allah itu akan mewafatkan seorang hamba sebagaimana kebiasaan hidupnya. Akan mewafatkan seorang hamba sebagaimana seorang hidupnya.
Kalau biasa dia melakukan ketaatan, ya akan ditunjukkan betul, ya, walaupun tidak semuanya akan ditunjukkan seperti itu. Ya. Kalau dia menjadi orang yang sering melakukan ketaatan, akan diwafatkan dalam kondisi melakukan ketaatan. Kalau orang tersebut sering melakukan amal keburukan, maka dia pun juga akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Saya pernah mendapatkan ya sebuah kalimat dari seorang ustaz. Ya, orang itu misalkan kalau orang itu dimatikan dalam kondisi melakukan kemaksiatan, ya, itu bukanlah orang tersebut melakukan itu sekali-kalinya itu dalam kondisi mati itu karena dia itu melakukan sudah sering. Maaf, bukankah jenengan juga sudah pernah mendengar ada orang yang mati mungkin sedang main, sedang oplosan, atau maaf ada yang sedang ngamar. Pernah mendengar atau membaca itu? Atau jenengan sendiri juga bisa melihatlah, kadang jenengan punya grup WA, ada yang posting video orang yang sedang lagi joget-joget dan dia akhirnya jatuh, ya, mati dalam kondisi itu. Tetapi juga ada yang posting juga orang yang lagi sholat, dia sebagai imam ruku sujud, kemudian dia tidak bangun-bangun, ternyata dia sudah dipanggil oleh Allah, ya, ditunjukkan akhir hidupnya itu melakukan sebuah amal soleh. Dan itu minimal lah dengan amal soleh yang dia lakukan di akhir hidupnya itu menjadi pertanda dia husnul khotimah. Dan semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan tidak cukup dengan amin saja, mari kita biasakan betul kehidupan kita itu diisi dengan amal kebaikan, ya. Biasakan mempergunakan kenikmatan waktu yang diberikan oleh Allah itu melakukan amal ketaatan. Karena kalau tidak kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu untuk ketaatan, pasti akan kita gunakan untuk selain ketaatan. Bisa untuk kemaksiatan, tapi minimal kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia, yang lagho, ya. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nanti di awal surah Al-Mu'minun itu 1 2 3. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapakah dia yang beruntung itu? Orang beriman yang beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mumpung saya ingat, bapak-bapak, wonten nggih? Nggih. Bapak-bapak sok biasanya salat ngagem sarung mboten? Pakai sarung. Ada yang pakai sarung. Saya minta juga nanti ibu-ibu memberitahukan kepada suaminya, nek jenengan ngagem sarung, tumpal ngertos tumpal nggih? Tumpal itu motif yang berbeda yang biasanya ditaruh di belakang. Tolong capnya ditaruh di atas atau dibuang. Jangan ditaruh di bawah karena itu bisa mengganggu orang yang di belakang jenengan. Allahu Akbar, gajah duduk. Allahu Akbar, wah wadimor. Lah gimana kita ndak akan membaca, lah kita bisa membaca tulisannya ya cetok banget. Kalau kita itu salatan mesti yang di tempat sujud lah kuwi ketok banget. Itu akan mengganggu kekhusyukan, ya. Tolong nanti dihapus atau disobek biasanya, ya, atau ditaruh di atas. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang beriman dia beruntung itu dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mari kita biasakan waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk ketaatan. Basahi lisan kita untuk zikrullah. Itu dalam hati, ya. Zikir-zikir jangan melafazkan apapun, mungkin bisa jadi tidak sanggup masuk dalam hati, tidak masalah. Minimal ketika jenengan mendawamkan atau membasahi zikir lisan jenengan, maka ketika itu jenengan tidak menggunakan lisan itu untuk hal yang lain yang tidak ada manfaatnya. Orang tinggu riba, orang merasani, ya seperti itu.
Imam Syafi'i beliau berkata, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia ataupun batil. Maka dari itu saya tetap mengingatkan kembali, seawal tadi kita sudah mengaku bahwa kita mempunyai banyak dosa dan pengen dosa-dosa itu terampuni, yakni dengan memperbanyak amal-amal soleh itu sehingga bisa menghapus dosa-dosa itu. Mulai saat ini, sekecil apapun, jangan pandang dulu dalam artian wasmuk koyok ngelentok ora penting, jangan. Bisa jadi walaupun terlihat kecil amal soleh tersebut bisa itu menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan ketiga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini nanti sampai jam berapa? Sampai jam 14 di sini bersama. Ya, jam 14 ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, akhlakul karimah ya. Jadi yang pertama pesan Kanjeng Nabi adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, agar kita itu memperbanyak amal soleh. Yang kita tadi mengaku diri kita banyak sekali dosa, agar amal soleh yang kita perbanyak amalan tersebut agar bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah. Nun sewu jenengan dek wau pergi dari rumah ke sini, saya yakin jenengan sempat mampir di depan cermin gitu. Ngocon apa betul? Bercermin apa betul? Betul. Blas. Orang nanti bercermin juga. Tapi sing liyane do guyu-guyu ketok iya mampir ora ketok iki kerudungku kurang rodok menceng utawa mungkin ana sing nganggo lipen utawa kacamata dibenekke dhisik gitu. Tapi saya yakin berapa persen gitu dari jenengan-jenengan semua yang tadi sempat mampir di depan cermin itu ada yang lupa. Nopo? Berdoa. Doanya pun Allahumma kama hasanta khalqi fa khassin khuluqi. Ya, dan kalau sudah terbiasa ya bercermin saja. Padahal ini adalah ketika jenengan bercermin wis ibu jenenge wajah yo alhamdulillah cantik-cantik, yang bapak yo ganteng-ganteng, dan takjub dengan itu. Tidak cukup seperti itu, tapi dengan doa akan bertambah pahala. Ya Allah, ya Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanmu tentang diriku ini, fakhasin khuluqi, maka baguskanlah pula akhlakku. Jika memiliki akhlak itu kok hanya sekedar ya melakukan itu saja, ternyata juga kepada Allah agar dikaruniai akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu seperti apa sih? Disebutkan di dalam sebuah kitab ya. Apalagi kalau Kanjeng Nabi itu kan diutus juga di salah satu innama li utamim karimat, sesungguhnya diutus untuk memperkenalkan akhlak yang mulia. Di dalam kitab At-Tanwir, seorang ulama ya, dia termasuk ulama yang sangat zuhud ya. Dinukil di dalam kitab At-Tanwir, Yusuf bin Asbad itu memberikan kurang lebih 10 tanda akhlak mulia. Ini waktunya tapi tinggal sedikit, tapi semoga cukup ya. Ada 10 tanda akhlak mulia. Yang pertama adalah mengurangi banyak berselisih, menghindari perselisihan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kanjeng Nabi menghentikan, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perkataan walaupun dia dalam kondisi benar. Walaupun dalam kondisi benar, maka dia mengurangi agar tidak pada orang tersebut. Anda ingin, apalagi kalau yang diajak iki wong sing penting pokoknya
kita benar, diam. Allah akan memberikan, Kanjeng Nabi memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perbuatan walaupun dia dalam kondisi benar. Beri jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bercanda. Nah, hati-hati dalam bercandaan pun kita juga tidak boleh berdusta, apalagi tidak bercanda. Ya. Dan saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Ya, membaguskan akhlaknya. Tadi yang pertama, agar orang tersebut ya mengurangi perselisihan ya tadi. Bagaimana dia itu mengurangi berselisih dengan orang lain ya. Apalagi orang yang suka debat kusir, sudah tinggalkan saja. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki akhlak mulia. Dan yang kedua kata Ibn Asbad, tanda-tanda akhlakul karimah itu adalah memiliki A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ikdilu, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Memang agak susah ketika kita menghadapi orang yang kita benci dan kita harus bersikap adil. Kalau terhadap orang-orang yang tidak ada masalah dengan kita, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, ya, kita mau berbuat adil itu mudah. Tetapi kalau yang kita hadapi adalah orang-orang yang kita benci, ternyata tidak semudah itu kita bisa melakukan keadilan kepadanya. Tetapi Allah berfirman, "Iqdilu", tetaplah berlaku adil. Bahkan tadi dikatakan di sebelum kalimat tersebut, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak adil. Iqdilu, berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan yang hadirin sekalian, kata Yusuf bin Asbad, tanda orang itu memiliki akhlak mulia adalah tidak mencari-cari aib seseorang. Nuwun sewu, jenengan kagungan ya ada ya Bapak Ibu punya aib, dan saya yakin jenengan tidak ingin aib itu diketahui orang lain. Dan kalau rahasia yang buruk ada pada diri kita itu diketahui orang lain. Demikian orang lain juga ketika dia memiliki aib, ingin orang lain itu tahu. Maka dari itu, ketika kita mengetahui ada aib orang lain, jangan sampai kita itu mengumbar. Apalagi ya ghibah itu kan membicarakan aib orang lain, bicara-bicara tentang aib orang lain, padahal diri juga punya aib. Di dalam sebuah hadis disebut, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki aib itu sebetulnya aman, tetapi ada salahnya. Jangan mudah kamu membuka aib orang lain. Kalau kita menutupi aib berarti maka aib. Kalau sudah Allah yang menutupi, tidak ada orang lain yang mau membongkar. Bahkan di dunia sampai akhirat. Syaratnya kita jangan suka nyinyir, kita jangan suka ghibah. Karena kebalikannya, bagi orang yang dia itu membuka saudaranya, sangat mudah Allah membuka aib itu terhadap
Sekalipun kita berada di rumah, itu kita akan dibongkar aib kita. Sangat mudah bagi Allah kalau Allah yang membongkar aib kita. Maka hati-hati, tidak ingin kita terbongkar, dengan suka mengumbar aib orang lain. Tutupi kalau memang memiliki mengetahui ada aib. Makanya jangan terlalu kepo mencari berita-berita atau celah seseorang, aib seseorang. Apalagi ketika sudah mencari-cari celah orang, aib seseorang, terus kemudian kita gunakan sebagai bahan ghibah. Nauzubillah. Maka dari itu hadirin sekalian, orang yang memiliki akhlak mulia, maka dia tidak mencari-cari aib seseorang. Ya. Yang keempat hadirin sekalian, kata Yusuf bin Asbad, maka dia akan memperbaiki apa yang terlihat dari sebuah keburukan. Memperbaiki ya, apa yang terlihat dari sebuah keburukan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan hatimu. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah kondisi selemah-lemah iman. Ketika melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Bisa ya dengan tangan, letterlek tangan ini. Kalau macam-macam ya disikat gitu aja. Atau ada yang juga memberikan sebuah arti ini dengan kekuasaan, misalkan jenengan misalkan menjabat sebuah jabatan yang bisa dengan kekuasaan itu bisa menyingkirkan kemungkaran. Misalkan ini sebuah lokalisasi dengan tanda tangan ini dihapus atau dihilangkan, misalkan seperti itu. Fa illam yastati, kalau kita tidak mampu dengan kekuatan tangan kita, lisan, dengan lisan. Apalagi saat ini, sekarang ini media sosial yang sangat merajalela. Tidak harus jenengan menjadi seorang orator atau sebagai dai yang pintar ngomong di depan halayak atau di atas mimbar. Jenengan hanya cukup kopas, boleh tidak apa-apa. Kalau tidak mampu dengan lisan kita yang dalam artian dengan orasi, dengan berdakwah dengan lisan kita di atas mimbar, ya dengan tulisan tangan kita atau dengan ketikan jari jemari kita share di grup ya. Gua anak saya ngomong alim, orang urusan itu ukuran kita ya. Kadang sebetulnya apa yang kita share itu sebetulnya juga untuk diri kita, menasihati diri kita. Kalau toh seandainya itu ternyata nasihat kita atau yang kita share itu orang lain melakukan dan dia mendapatkan pahala, otomatis kita juga akan mendapatkan transferan pahala dia, dalam artian tanpa mengurangi pahalanya dia. Eman-eman kalau kita tidak gunakan seperti itu ya. Jadi kita gunakan media sosial itu digunakan untuk kebaikan, karena media sosial memang berpotensi untuk menambah pundi-pundi pahala atau juga bisa menumpuk dosa. Itu tergantung kita yang memegangnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau tidak mampu dengan kekuatan tangan, dengan lisan. Kalau tidak dengan lisan, minimal hati kita mengingkari kemaksiatan tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, aku tidak setuju dengan itu karena itu sesuatu yang mungkar. Jangan sampai niatan di dalam hati saja tidak ada pengingkaran. Karena tadi disebutkan wadzalika adhaful iman. Kalau dalam hati itu sudah termasuk selemah-lemah iman. Kalau di bawah itu tidak ada lagi. Atau bahkan malah apik kuwi, menurut dia kemungkaran tersebut baik, atau dia bagian dari kemungkaran tersebut. Nauzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi dia berupaya untuk memperbaiki apa yang terlihat dari sebuah keburukan tadi. Kalau itu pada diri kita, keburukan itu pada diri kita, maka Allah hentikan di dalam surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfirati birabbikum. Bersegeralah untuk mencari atau mendapatkan ampunan dari Allah. Tadi ketika kita melakukan perbuatan buruk, segera kita bertobat kepada Allah dan ikuti dengan kebaikan tentunya. Ya. Selain kita memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, kemudian kita perbanyak juga amal soleh. Kalau kita amal keburukan banyak, ya diperbanyak amal solehnya juga. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, yang merupakan tanda akhlakul karimah, mencari uzur untuk saudaranya yang melakukan kesalahan. Mencarikan uzur terhadap saudaranya yang melakukan kesalahan.
Ketika seseorang yang melakukan kesalahan, jangan mudah kita langsung menjustifikasi orang tersebut, salah kamu ini bagaimana. Coba ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan saudara kita, kenapa ya? Oh mungkin dia punya alasan melakukan hal ini. Atau cobalah kita berempati kalau seandainya kita yang melakukan kesalahan. Ya. Biasanya ketika kita melakukan kesalahan, pasti kadang kita juga punya alasan, kenapa sampai saya melakukan hal ini. Bisa jadi ini adalah sebuah pilihan terakhir yang saya lakukan. Yang ini adalah madarat teringan yang kemungkinan terjadi dibanding saya melakukan hal yang lebih parah misalkan. Jadi janganlah ketika seseorang melihat seseorang melakukan kesalahan, kita langsung menjustifikasi orang tersebut. Carilah udzur kepada dia. Sebagaimana tadi kita, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita harapkan? Orang lain dari orang lain. Mbok kowe ngerti aku. Mbok aku mengerti nono. Mbok maaf ke aku ya. Orang lain ketika melakukan kesalahan juga pengennya seperti itu. Kalau dia khilaf melakukan kesalahan, pengennya juga pengen dimaafkan. Maka dari itu kita juga berempati. Tapi di sini dalam artian bukan mentolerir kesalahan, bukan. Tetapi cobalah kita berempati. Mungkin dia juga itu memiliki uzur, dia memiliki alasan kenapa dia melakukan itu. Jangan mudah menjustifikasi tadi. Orang yang berakhlak karim maka dia akan mencari-carikan uzur pada orang-orang yang suka melakukan atau dia melakukan kesalahan. Karena apa? Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'iha at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat. Yang keenam hadirin sekalian, sabar di dalam menghadapi gangguan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Di dalam ayat ini ada kalimat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun ya. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi kami jadikan sebagian satu dengan yang lain itu ujian. Bisa jadi dengan seorang istri itu ujian bagi suami. Suami merupakan ujian bagi seorang istri. Anak menjadi ujian dari orang tua. Bahkan orang tua pun juga merupakan ujian bagi anak-anak. Konco sing siji karo siji ini juga saling menjadi ujian ya. Bocah kae lho senengane ngene ya. Itu ujian bagi kita. Tapi apa kalimatnya yang diberikan oleh Allah dalam ayat tersebut? Antasbirun, maukah kalian bersabar? Jadi menghadapi ketika di hadapan kita ada sebuah ujian, apakah itu bentuknya istri kita, anak kita, suami kita, tetangga kita atau teman kita, antasbirun, sabar. Itu kondisinya di situ. Jadi antasbirun, karena memang karakter manusia macam-macam, ada yang seperti ini, seperti itu. Kita butuh kesabaran untuk menghadapi mereka itu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang ketujuh kata Yusuf bin Asbad, mau kembali introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ya. Ketika melakukan sebuah kesalahan itu tidak mudah langsung dia mencari kambing hitam ya. Tidak mudah mencari kambing hitam menunjuk orang lain yang berbuat salah, tapi tidak, ketika ada sebuah kejadian hal terjadi sebuah kesalahan maka dia langsung menunjuknya pada dirinya sendiri. Kenapa ya kok salah, apa yang salah pada diriku, apa yang kurang pada diriku. Ketika di rumah pun seperti itu. Kenapa kok suamiku seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Apa ada yang kurang di dalam saya melakukan apa? Entah di dalam hal rumah tangga tersebut. Ada kekurangan, ada yang salah yang saya lakukan. Maka bermuhasabah diri, introspeksi diri. Ini adalah di antara tanda-tanda orang yang memiliki akhlakul karimah. Dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Begitu ada permasalahan langsung bojone disalahkan, tidak. Tapi pertama kali dirinya sendirilah yang dijadikan ajang muhasabah diri. Ada yang kurang kayaknya pada diriku. Ini ada apa ya? Oh mungkin ternyata yang kurang ruhiyah saya.
Oh selama ini mungkin sholat saya masih belum beres. Oh ternyata saya mencari nafkah ada hal-hal yang sukat yang masuk yang saya bawa pulang. Oh ternyata atau juga mungkin istrinya. Oh ternyata saya kurang seperti ini kepada anak saya, kepada suami saya, kepada orang tua saya. Jadi tidak langsung ketika terjadi sebuah permasalahan itu langsung dia mencari kami kita. Sopo iki sing salah, enggak. Tapi dia pertama kali yang disalahkan dirinya sendiri sebagai ajang muhasabah diri. Yang kedelapan hadirin sekalian menyibukkan dengan melihat kepada aib dirinya sendiri ya tadi di dalam rangka ajang perbaikan diri ya. Dan yang kesembilan berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaranya sebagaimana tadi ketika di awal tadi tentang hal-hal yang tidak harusnya tidak perlu kita bertemu dengan saudara kita harus senyum gitu tadi sesuatu yang terlihat kecil tapi kita tidak boleh menyepelekan amalan tersebut senyum di hadapan saudara sama muslim itu bernilai sedekah walaupun terlihat remeh tetapi adalah perlakuan itu bagaimana kita berwajah ceria ketemu saudaranya itu terlebih kepada orang yang paling dekat dengan kita, yang sering tiap hari bergumul dengan kita, mereka lah yang berhak mendapatkannya. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mereka lah yang pertama kali berhak mendapatkan ceriaan wajah kita, ya, kelembutan wajah kita. Jangan sampai kita dikenal ketika di luar, oh itu ibu itu ramah, itu bagus sekali orangnya sopan, itu di luar. Tetapi begitu di rumah ternyata dia termasuk orang yang paling ditakuti anaknya, dibenci suaminya atau istrinya gara-gara ketika di rumah dia berperilaku kasar. Dia tidak pernah senyum sama suaminya, tidak pernah senyum sama istrinya atau anaknya. Jangan sampai seperti itu. Karena orang yang memiliki akhlakul karimah, maka dia akan berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Terlebih pada orang-orang terdekatnya yang setiap hari berkumul, ya, istrinya, anaknya, suaminya. Mereka lah yang berhak pertama kali mendapatkan. Demikian pula yang ke-10. Orang yang memiliki akhlakul karimah, maka dia akan berlemah lembut ketika berbicara. Sebagaimana tadi pula. Oh iya. Entekan. Iya. Ya, saya ngajak rampung. Wis jam loro. Ya sudah, baiklah. Ya. Yang jelas kita tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berkata kasar, terlebih kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan tentang lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam. Diam itu lebih baik. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Semoga pesan Kanjeng Nabi yang tadi agar kita berdoa Allah dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau kita sudah berada kondisi tak senantiasa, insya Allah kita juga dalam kondisi bagaimanapun dipanggil Allah. Ya. Tetapi ya tadi syarat dan ketentuannya tadi. Kemudian yang kedua adalah mengiringi perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita yang tadi kita sebutkan banyak sekali, segera kita hapus dengan memperbanyak amal soleh kita. Dan yang ketiga, mempergauli orang di sekitar kita dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan tanda-tanda kurang lebih 10 hal yang tadi kita ungkapkan. Ini yang bisa saya sampaikan, langsung ditutup ya. Tidak ada sesi tanya jawab kan? Gimana kalau kita buka untuk satu pertanyaan bisa kita berhasil sekali untuk satu orang aja ya? Iya, semoga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri kita buka sesi tanya jawab untuk satu orang saja sehubungan dengan
apa yang Ustaz sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan tentang perbuatan yang